Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bonplah. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Pada video konten kali ini teman-teman saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita Rohaya Sadi yang 6 hari lalu bertanya tentang bahan ini ya teman-teman. Dan bahan ini Ajo, kenapa bahan ini subur dan rimbun? Baiklah teman-teman, saya coba menjawab. Bahan bonsai kelapa ini sudah berdaun 19 ya teman-teman, 9 hari lalu. Ini baru kuncup dan ini daun ke-19-nya sudah mulai akan mekar. Dan kebetulan ini saya sudah wajib juga di sayat ya teman-teman ya. Makanya mohon maaf saya terlambat menjawab pertanyaan rekan kita Rohaya Sadi. Karena kebetulan dia bertanya pada konten ini ya teman-teman. Baik teman-teman, saya mencoba menjawab teman-teman kenapa bahan ini subur dan rimbun meskipun medianya terbatas kecil ya teman-teman ya. Menurut saya teman-teman kenapa bahan ini bisa subur dan rimbun. Bahan ini saya program dari awal teman-teman, ini masih menggunakan sabut kelapanya ya teman. Ini teman, sabut kelapanya masih saya tinggalkan. Sebagian teman-teman ini sabut kelapa ya saya tinggalkan. Saat baru menetas teman-teman, ini saya tetaskan, saya dapat ngebolang saat itu belum tumbuh tunas ya teman-teman. Saat saya buka ujung, saya potong ujung kelapa sabut ini sudah nongol bakalan tunas sepanjang ini teman-teman ya, tunas kecil. Dan saat itu saya belum membuang separuh sabut teman-teman ya. Saya masih meninggalkan utuh selama 3 bulan, namun sebelumnya saya rendam teman-teman ya, agar sabut ini meresap air dan menunjang pertumbuhan akar teman-teman ya. Dan setelah berusia 3 bulan barulah saya membuka separuh sabut ini dan menutupi akarnya dengan akar kadaka teman-teman ya, sampai saat ini dia sudah berumur kurang lebih 18 bulan teman-teman ya. 18 bulan dan dia sudah belajar pecah daun di daun yang ke-13 teman-teman. Namun ini sudah saya buang 2 daun. Dan baiklah teman-teman, untuk menjaga kekerdilan daunnya 9 hari lalu ini masih kuncup ya teman-teman ya, dan ini sudah mulai mekar dan dia sudah mulai meninggi teman-teman ya. Jika tidak kita sayat, ini akan meninggi ya teman-teman ya, dan tidak akan seimbang lagi dengan daun yang sudah ada. Oke teman-teman, kita seperti biasa kita lakukan sayat ekstrim. Ini bertahap teman-teman. Di tepian pelepah ini kita kurangi kembali teman-teman ya. Ini tepian pelepah ini kita kurangi kembali agar dia lebih mekar dan rimbun ya teman-teman ya. Kenapa dia bisa rimbun? Karena saya melakukan sayat ekstrim teman-teman ya. Saya menyayat tapis itu sampai ke pangkal. Dengan resiko teman, ini memang resikonya bahan ini berisiko tergores ya teman ya, karena banyak sisa sayatan di sini. Nah ini teman-teman, ini sedikit lagi bisa kita ambil tepiannya teman-teman. Kita bantu pengurutannya teman-teman ya, agar dia lebih cepat mekarnya teman. Ini bisa kita ratakan tepian pelepah ini, kita sayat lagi teman ya, kita ratakan. Ini teman, daun ke-19 sudah mulai akan mekar. Kita kembali, ini 4 hari yang lalu sudah saya tarik ya teman-teman. Nih nampak nih bekas tarikannya nih, nampak bekas tarikannya. Nah, dan sekarang kita tambah lagi ke bawah teman-teman ya. Jika memungkinkan tidak disayat bisa teman-teman ya. Ini kita kopek saja. Ini kan masih meninggalkan sisa tapisnya teman-teman. Ambil sedikit teman.
tarik kemana. Dan ini seperti biasa kita sayat harus perhitungan teman-teman ya. Ini belum bisa kita habiskan hingga ke bawah agar pelepah masih bisa tumbuh teman-teman. Nah, cukup sampai di sini kita buang teman-teman ya, agar mengesankan lebih rapi teman. Jadi ini teman ya, saya membuatnya rimbun. Kenapa dia bisa rimbun? Karena sayat ekstrem ya teman-teman ya. Dan kenapa dia bisa subur teman-teman meskipun medianya kecil? Ini karena saya dari awal masih menggunakan sabutnya teman-teman ya. Saya masih menggunakan habitat asli ya. Selain tempurung isi nutrisi di dalam batok, sabut ini bisa mendukung pertumbuhan akar teman-teman ya, dan batang serta daun. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada bahan selanjutnya. Ini sekalian teman-teman. Ini juga saya akan menyayat teman-teman. Nah, ini teman-teman bahan on the rock saya, namun akar masih saya lindungi ya teman-teman ya, karena ini masih berusia 8 bulan teman-teman. Dia baru belajar pecah daun. Dan ini sepertinya mesti kita sayat juga teman-teman ya, untuk menjaga kekerdilannya. Dan ini sudah kita masuk untuk omisi perimbunannya teman-teman ya, karena meskipun dia batok sudah lepas, namun dia masih subur teman-teman. Kita sayat teman-teman ya. Ini agak sedikit hati-hati teman-teman karena dia kerdil, lepahnya kurus teman-teman. Kita rapikan sisa tapis lama ini teman. Ini kita sudah bisa habiskan sampai ke bawah teman-teman. Kita ambil tapis lamanya teman, sepertinya ini bisa dicabut. Jika tidak bisa dicabut teman-teman, jangan dipaksa, kita potong saja ini pelan-pelan teman-teman. Dan ini tapis yang terbarunya nih teman-teman, karena ini belum terlalu tinggi, masih terlalu pendek teman-teman, kita urut-urut saja dan kita ambil saja sedikit tapisnya teman-teman. Nah, kita buka sedikit saja beberapa senti. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bahan yang lain teman. Mana bahan ini bisa saya kita pilih ya teman. Ini. Nah, ini sepertinya sudah lama tak disayat teman-teman. Ini lihat rumput-rumput masih rumput liar masih hidup di sini teman. Kita bersihkan dulu teman. Oh ya teman, ini bahan kelapa sayur yang malam tadi terjadi insiden ya teman-teman. Ya, ini dari pagi sudah saya jemur, alhamdulillah tidak ada hujan teman-teman, tidak hujan, cuaca bagus. Dan ini sepertinya sudah mulai mengering teman-teman. Oke teman, kita lanjutkan pada bahan ini teman. Sekalian saya ini menjaga ukuran daun ini teman-teman. Seperti ini sudah berapa, ini baru saya masukkan konten ini teman. Ini belum pernah saya buat konten khusus. Kita sayat dulu teman-teman ya, kita rapikan ini bekas yang lama nih. Kita mulai sayat ekstrimnya sudah nih teman-teman. Ini bahan kelapa gading saya ini teman, ini sudah hampir masuk 9 bulan umurnya ini teman.
Ini saya program masih dengan sabut ya teman-teman. Dan saat dia sudah mulai lapuk baru saya buka. Ini sepertinya sabutnya sudah saya buka ini teman, sudah tidak ada sabut lagi di dalam, namun batoknya belum bersih ini teman. Ini sepertinya mesti kita habiskan sampai ke dasar ini teman, karena ini tapi sudah meninggi. Pelan-pelan teman ya. Yang tidak bisa kita paksa teman, ini harus hati-hati. Ambil lagi pipihnya sedikit teman. Ini karena sudah terlambat saya teman-teman, jadi tapisnya sudah mengeras. Dapat teman-teman. Dengan sabar ya teman. Dan tapis dan mudanya teman-teman, ini sepertinya sudah bisa mesti juga kita buang, namun tidak sampai habis ya teman-teman. Kita tarik aja teman. Dan ini wajib kita ikat ya teman-teman ya, agar tidak patah. Nah, tadi ya. Teman, kita ini wajib kita ikat agar dia tidak patah teman-teman. Tidak merunduk teman-teman dan tidak patah. Oke teman-teman, ditunggu update berikutnya. Jangan lupa dukungannya teman untuk Eko Dharma Putra Bongklah. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.